Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Aku gak mau, Sal. Kamu harus mau. Ingat utang budi kamu. Sal, ini nyawa orang. Kita gak bisa main-main sama nyawa seseorang. Justru karena ini menyangkut nyawa seseorang, kamu harus selamatkan dia. Orang itu menggeleng, Sal, kamu tahu, aku bukan dokter. Aku masih mahasiswa. Jangan gila Faisal. Apa bedanya? Kamu udah belajar kan? Selamatkan dia. Kalau dia mati berarti kamu yang bunuh dia. Faisal mengangkat bahunya tidak peduli. Sial. Devano mendekati ranjang tua yang terbaring seorang wanita penuh dengan luka. Devano adalah teman Faisal, teman dekat. Dia mahasiswa jurusan kedokteran dan balas budi yang Faisal maksud adalah bantuan orang tua Faisal yang meminjamkan banyak biaya untuk Devano kuliah. 15 menit lalu Devano ditelepon Faisal untuk menyusulnya ke rumah ini. Rumah tidak terpakai di dekat pantai yang biasa digunakan untuk mereka menongkrong. Devano awalnya tidak curiga sampai Faisal memintanya membawa obat-obatan dan perlengkapan kedokteran lainnya. Walaupun heran, Devano tetap mengikuti apa yang Faisal minta. Sampai di sini, dia dikagetkan saat melihat seorang wanita terbaring tidak berdaya di ranjang tua yang biasa mereka pakai untuk tidur, darah di mana-mana. Devano bertanya apa yang terjadi, dan tanpa menutupi apapun, Faisal menceritakan semuanya, dan Faisal meminta Devano untuk mengobati Aiza. Gak bisa, Sal. Ini harus dibawa ke rumah sakit. Pekik Devano panik. Faisal menggeleng tidak setuju. Kalau dia harus mati, biar mati di sini aja. Kamu gila, Sal. Kalau kamu cinta sama dia, kamu gak mungkin lakukan ini. Justru karena aku cinta sama dia. Devano tidak lagi menyahut, pendarahan di kepala Aiza cukup parah, dan dari cerita Faisal, Aiza bisa saja gegar otak. Kita butuh darah, sekarang. Ucap Devano. Cari sendiri, Sal. Yang benar aja. Kamu minta teman kamu kan bisa. Dengan kesal Devano menendang tulang kering Faisal. Dia berjalan keluar untuk menelpon temannya, meminta dibawakan darah dan beberapa perlengkapan lainnya. Entah bagaimana caranya tapi Devano berhasil mendapatkan semua yang dia butuhkan. Singkatnya, malam itu Aiza masih bernapas. Devano melakukan penanganan dengan baik dan benar, tapi tentu tidak maksimal. Tengah malam, Aiza tersadar dan membuka matanya. Hal yang pertama dia rasakan tentu sakit. Seluruh tubuhnya terasa remuk. Aiza bahkan tidak bisa mengangkat jarinya. Aiza kaget dan takut saat pandangannya mulai jernih. Dia melihat Faisal sedang menyilangkan tangannya di dada sambil menyeringai. Gimana? Sakit? Tanya Faisal. Napas Aiza menjadi sedikit lebih cepat. Faisal yang menabraknya. Faisal berani melakukan sampai sejauh ini. Ini gak seberapa Za. Aku lebih sakit. Kamu mikir gak gimana aku dari hampir 4 tahun lalu selalu kejar-kejar kamu? Gimana aku sabar tunggu kamu? Pernah mikir gak? Ngerasa cantik sampai kamu cuekin aku kayak gitu? Iya hah. Faisal duduk di ranjang mengusap pipi Aiza yang terdapat beberapa luka gores. Kak, bisik Aiza pelan. Kenapa sayang? Berubah pikiran. Kamu mau terima aku? Aiza menangis tanpa suara, badannya bergetar, ingin rasanya berlari secepat mungkin dari tempat ini. Brengsek, bisik Aiza pelan tapi tetap dapat didengar Faisal. Faisal yang mendengar itu dengan sekuat tenaga menamparkan Aiza, wajah Aiza langsung terhempas ke arah kiri. Pilihannya cuma 2, Za. Kamu sama aku, atau mati. Ucap Faisal lalu meninggalkan Aiza begitu saja. Aiza kembali menangis, dia benar-benar tidak bisa menggerakkan badannya. Aiza meneliti ruangannya yang dia tempati lalu mencoba melihat ke arah bawah. Bajunya sudah sobek berlumuran darah,
baju atasnya juga seperti digunting, entah apa yang Faisal lakukan kepada Aiza. Kamu udah sadar? Devano mendekat sambil membawa beberapa benda di tangannya. Devano menutupi tubuh Aiza dengan selimut lalu menancapkan jarum di tangan kiri Aiza. Aiza terus menangis, membiarkan Devano mengobati lukanya. Aku Devano, teman Faisal. Aku udah dengar apa yang dia lakukan. Maaf aku gak bisa bantu, Aiza. Aku harus pulang. Devano menggeleng. Faisal bisa bunuh aku juga, Za, kalau aku bantu kamu. Aiza semakin terisak. Bagaimana sekarang? Mas. Aiza hanya bisa berdoa. Semoga Sulaiman menjemputnya. Semoga Sulaiman mencarinya. Aiza meringis. Kepalanya terasa sangat nyeri. Dia menggigit bibirnya sendiri untuk mengalihkan rasa sakitnya. Maaf Za, aku gak punya obat atau alat buat bantu kamu. Aku gak bisa lawan dia. Beberapa waktu berlalu, entah sudah berapa lama Aiza di ruangan ini, ruangan kedap cahaya membuat Aiza tidak tahu siang dan malam. Devano setiap hari akan mengunjungi Aiza, mengganti cairan infus, memberi obat dan makan. Faisal juga akan datang dan mengajak Aiza berbicara dan terus menyuruhnya untuk memilih. Aku mohon Kak Hicks, lepaskan aku. Aku lebih baik bunuh kamu daripada harus lepaskan kamu, Za. Aiza tidak bisa mengatakan apapun lagi, dia hanya bisa menangis. Faisal tiba-tiba berdiri dan mengambil sesuatu dari tasnya. Faisal tersenyum lalu kembali mendekati Aiza. Aiza yang tangan dan kakinya diikat tidak bisa kemana-mana. Faisal menodongkan pisau kepadanya. Aiza menggeleng pelan, jangan Hicks. Aku dengar anak duda itu udah gak sekolah. Padahal aku tunggu dia setiap hari di sekolahnya, sayang banget gak bisa culik dia juga. Tangis Aiza semakin histeris, tidak boleh, Ibrahim tidak boleh terluka. Jadi, mau kamu atau dia yang mati? Faisal menempelkan pisau itu di pipi Aiza. Jangan Hicks, aku mohon jangan. Kalau gitu, kamu nikah ya sama aku. Aiza kembali menggeleng, tolong lepaskan aku Hicks. Setelah itu kita menikah, oke? Brengsek. Faisal kembali menamparkan Aiza, lalu tiba-tiba berdiri dan menusukkan pisau itu ke perut bawah Aiza. Aiza langsung memekik kesakitan. Dia berteriak meminta untuk berhenti, tapi Faisal seakan tuli, dia malah menggerakkan pisau itu membuat luka memanjang. Faisal. Devano yang baru sampai langsung mendorong Faisal. Mencabut pisau dari perut Aiza dan membuka tasnya yang baru dia isi perlengkapan medis. Gila kamu Sal. Kamu mau bunuh Aiza hah? Tanya Devano geram. Faisal yang tadi terjatuh berusaha mengambil pisaunya dan kembali berdiri. Faisal yang buta kebenaran mengincar Devano. Devano yang tidak siap, jatuh tersungkur di sisi ranjang, berusaha menahan pisau yang ditodongkan Faisal. Faisal, nyebut Sal, pekik Devano. Dengan susah payah akhirnya Devano bisa mendorong Faisal dan menonjol wajahnya dengan kuat. Menarik Faisal keluar kamar dan terdengar suara pukulan yang saling berbalas. Tidak lama kemudian, terdengar pintu dibanding dan dikunci. Ternyata Devano mengunci rumah dan kembali ke kamar. Za, Aiza kamu harus sadar. Devano dengan cepat membersihkan luka Aiza dan mencoba melakukan pertolongan pertama. Sial, ini harus ke rumah sakit, ucap Faisal bingung. Dia berjalan keluar dan mengintip keberadaan Faisal. Laki-laki itu masih ada di teras dengan tangan yang masih berlumuran darah. Devano kembali ke dalam, jika begini, dia tidak bisa membawa Aiza keluar. Devano mencoba tenang, melakukan apa yang bisa dia lakukan. Kalau gini caranya, kamu bisa mati karena pendarahan, Za. Ya Allah, gimana ini? Devano memasangkan transfusi darah yang memang dia bawa, dia hanya berharap, Aiza akan tetap sadar sampai dia memiliki kesempatan untuk membawa Aiza ke rumah sakit. Devano bisa menghentikan pendarahannya untuk sekarang, tapi dia tidak yakin,
bagaimanapun dia hanya mahasiswa dengan obat dan alat seadanya. Devano sedikit bernapas lega, dia kembali keluar dan melihat hari yang sudah malam. Faisal tidak ada, tapi ada dua orang berbadan tinggi besar berdiri di depan rumah ini. "Siapa kalian?" tanya Devano membuka pintu. "Kita suruhan Faisal buat jagain kalian." "Jagain?" Mereka mengangguk, dilihat dari penampilannya, kedua orang ini pasti pandai berkelahi, sekelas preman mungkin, terlihat juga pisau mengkilat yang ada di pinggir celana mereka. "Cewek yang di dalam gak boleh keluar," ucap salah satunya. Devano memejamkan matanya, Faisal sialan. Bagaimana dia bisa kabur membawa Aiza jika begini? Waktu terus berjalan, kondisi Aiza semakin memprihatinkan. Devano tetap datang setiap hari, dia hanya bisa memberi obat pecahan nyeri dan cairan vitamin. Tidak ada lagi yang bisa dia berikan, obat khusus juga tidak mudah didapatkan. "Sakit Van Hicks," keluh Aiza memegang perutnya. Aiza sering mengeluh sakit beberapa hari terakhir, Devano berpikir mungkin lukanya sudah infeksi. Setelah Faisal tidak datang ke rumah ini selama beberapa hari, Devano akhirnya melepaskan ikatan tangan dan kaki Aiza. Devano meremas rambutnya. Dia berjalan keluar. Orang suruhan Faisal tetap ada di sana, mereka bergantian, ada total 6 orang yang Devano amati. Mereka akan berganti setiap 2 hari sekali. Devano mengintip dari jendela, dia mulai merencanakan sesuatu. Devano datang menggunakan motor, itu artinya dia tidak bisa membawa Aiza menggunakan motor. Mata Devano melihat sekeliling lingkungan rumah, ada troli, dia bisa gunakan itu, tapi bagaimana cara mengusir orang berbadan besar di depan? Devano membuka pintu, baiklah, setidaknya dia harus mencoba. "Bosan kali ya, Bang? Main kartu Bang?" ajak Devano duduk di kursi berhadapan dengan mereka. Salah satu dari mereka berdecak, "Enggaklah, malas aku," ucapnya dengan logat khas. Aku ini penasaran, sebenarnya, siapa yang ada di dalam? Kenapa dia gak boleh keluar?" tanya yang lain. Devano memikirkan jawaban yang harus dia beri. Adalah, "Gak perlu tahu. Ngomong-ngomong, lapar gak Bang? Udah mau jam makan malam nih." "Lapar. Kita cuma dikasih makan siang. Mana mungkin gak lapar?" Devano mengangguk, "Beli Bang. Nih aku traktir." Devano memberikan uang 100.000 2 lembar. Serius ini? Serius, ini titipan juga dari bos kalian. Wah lumayan. Beli nasi padang ya Bang. Kembalinya ambil aja." Salah satunya mengangguk, lalu berdiri dan berjalan meninggalkan Devano dan temannya. Devano tiba-tiba berdiri dan berjalan sedikit menjauh, berlagak seolah sedang menerima telepon. "Di mana?" "Belakang rumah. Suruh si abang ini aja." "Oh, ada bonus." Iya nanti aku sampaikan, iya aman." Devano kembali duduk lalu mengeluarkan uang 500.000. Habis sudah uangnya, tapi tidak apa, yang penting dia bisa mengeluarkan Aiza dari rumah ini. "Bang, bos bilang suruh gali tanah di halaman belakang, dalamnya 2 meter, nih bayarannya, nanti kalau udah selesai, ditambahin katanya." Ucap Devano memberikan uang itu. "Serius Bang? Gali tanah doang?" "Iya, 2 meter katanya. Rezeki nomplok." "Siaplah, 5 menit beres," ucapnya. Devano tersenyum kikik, menunjuk cangkul di tumpukan perkakas. "Cepat ya Bang, mau dipakai," pesan Devano meyakinkan. Abang itu mengangguk lalu berjalan ke belakang rumah. Devano melihat sekeliling lalu dengan cepat mengambil troli di halaman dan membawanya masuk. "Tahan ya Za," ucap Devano lalu menggendong Aiza yang sudah tidak sadarkan diri. Devano dengan cepat mendorong troli keluar rumah dan mendorongnya cepat membiarkan motor dan barang-barangnya di dalam. Sampai di jalan raya, Devano langsung menghentikan taksi. Membuka pintu dan mengangkat Aiza untuk masuk. "Rumah sakit, Pak, cepat," ucap Devano. Supir itu mengangguk, dengan cepat menginjak pedal gas dan menuju rumah sakit terdekat.
Sampai di rumah sakit, Devano langsung memanggil suster dan meminta untuk segera menangani Aiza. Devano menjelaskan dengan rinci kondisi Aiza. Suster dan dokter di sana mengernyit heran tapi kemudian mengangguk dan membawa Aiza ke ruang UGD. Mas walinya. Bukan sus, walinya lagi di jalan. Kalau gitu biar saya tulis nama mas dulu sebagai wali sampai walinya datang. Dengan mas siapa? Devano. Setelah selesai dengan administrasi, Devano segera ke kantor polisi. Dia melaporkan semuanya. Bagaimanapun, dia harus menyelamatkan dirinya juga dari ancaman Faisal. Jadi dia udah ditangkap? Tanya Devano saat mengetahui ternyata Faisal sudah ditangkap. Pantas saja Faisal tidak datang ke rumah itu cukup lama. Devano bernapas lega saat polisi itu menjawab iya. Jadi kamu kaki tangan pelaku. Aduh pak, saya ngomong panjang lebar ngerti gak sih? Saya juga jatuhnya korban. Saya dipaksa, pak. Kalau gitu, pak polisi yang terhormat, sekarang mending hubungi dulu walinya, sebelum semuanya terlambat. Ponsel Sulaiman berdering. Dia sedang dalam perjalanan pulang dan menjemput Ibrahim di rumah ibu. Melihat nama yang tertera, Sulaiman langsung menjawab panggilannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa yo, men? Aiza. Kenapa? Aiza di rumah sakit. Sulaiman langsung menginjak rem. Untung saja dia sudah ada di daerah perumahan yang sepi. Dengan cepat Sulaiman membalik arah dan pergi ke rumah sakit yang disebutkan Tio. Beberapa saat lalu Tio yang dihubungi petugas kepolisian diberitahu jika Aiza ada di rumah sakit. Mas mohon, kamu harus baik-baik aja, sayang. Sulaiman lari tergopoh, mengikuti suster di belakangnya sampai di sebuah ruangan tunggu operasi. Dia berdiri melihat pintu yang tertutup. Nama Aiza tertera di layar. Sulaiman menunggu lebih dari setengah jam. Seorang dokter keluar masih dengan pakaian operasi. Wali pasien. Saya suaminya, dok. Dokter itu mendekat, membuka masker dan sarung tangannya. Kondisinya buruk, gegar otak cukup parah, pendarahan dalam dan infeksi. Untuk gegar otak kita perlu tes lebih lanjut, dan untuk pendarahan, sejauh ini kita bisa tangani. Tapi, luka tusuk di perut lumayan dalam dan mengakibatkan ruptur uteri atau rahim robek. Lukanya memang dijahit tapi tidak sempurna dan malah mengakibatkan infeksi. Selanjutnya pasien akan ditindak lanjut oleh dokter spesialis lalu ditinjau selama beberapa hari di ICU. Napas Sulaiman memburu, dia tidak bisa menangkap apa yang dokter itu katakan. Istri saya selamat, dok. Tanya Sulaiman pelan. Untuk saat ini, iya. Sulaiman langsung terjatuh lemas. Aiza selamat. Dokter itu pergi. Beberapa detik kemudian dua dokter setengah berlari masuk ke ruang operasi. Sulaiman menormalkan napasnya, berdiri lalu duduk di kursi tunggu. Dia harus memberitahu keluarga mereka. Pertama, Sulaiman akan menghubungi ibunya, memintanya untuk memberitahu Ibrahim juga, lalu menelpon Alam dan Azam. Azam tidak bisa dihubungi, jadi Sulaiman mengirimkan pesan. Hampir 2 jam Sulaiman menunggu, dua dokter yang dan beberapa orang keluar, Sulaiman langsung berdiri dan menghampiri mereka. Gimana istri saya, dok? Alhamdulillah kondisinya stabil, tapi kita perlu adakan tes lebih lanjut. Dokter itu menjelaskan beberapa hal, terkait kondisi Aiza. Dokter juga menjelaskan apa saja tes dan perawatan yang harus Aiza lakukan. Masalah rahim, apa nantinya istri saya masih bisa hamil? Tanya Sulaiman pelan. Kalau ditanya bisa atau enggak, bisa saja sebenarnya. Tapi, kehamilan di rahim yang pernah robek lebih berisiko. Masalah itu bisa dikonsultasikan ke dokter yang bersangkutan. Karena hamil juga bukan hanya tentang kondisi rahim yang harus bagus, tapi banyak faktor yang menentukan. Sulaiman hanya mengangguk, itu tidak terlalu penting sebenarnya. Aiza baik-baik saja, itu sudah cukup. Hanya saja Sulaiman penasaran, apa nanti Aiza akan sedih jika mendengar kabar ini. Aiza dipindahkan ke ICU.
Sulaiman menangis di belakang berangkar. Luka di wajah, tangan dan kaki, itu hanya yang terlihat. Bagaimana dengan luka yang lain? Apa yang sudah dilakukan penjahat itu sampai Aiza seperti ini? Boleh ditunggu tapi untuk sekarang tidak boleh ada pengunjung ya, pakai pakaian khusus. Untuk jam besuk mulai besok hanya 1 orang bergilir dan tidak boleh menerima lebih dari 5 kunjungan dalam 1 hari. Ucap seorang perawat di depan Sulaiman. Sulaiman hanya mengangguk, ikut masuk setelah memakai pakaian khusus. Tadi Devano mengakhiri ceritanya dengan kekhawatirannya tentang praktik yang Devano lakukan kepada Aiza. Sudah jelas itu melanggar hukum. Devano takut jika dia tidak bisa lulus dan menjadi dokter nantinya. Setelah sedikit melanjutkan cerita tentang kasus Faisal, Devano pulang. Tio masih menemani Sulaiman dan kembali masuk ke rumah sakit. Mereka duduk di depan ruangan Aiza. "Gimana kondisi Aiza?" tanya Tio. "Alhamdulillah udah stabil, tinggal tunggu siuman dan tes lebih lanjut. Saya gak ngangka laki-laki kayak dia beneran ada, saya kira cuma ada di film." Sulaiman menghela napas. "Saya udah sering lihat dia di kampus Aiza. Rasanya hampir setiap saya jemput Aiza, saya lihat dia di belakangnya. Awalnya saya kira kebetulan, tapi ternyata setelah lihat Aiza ngobrol sama dia berdua di parkiran, saya baru tahu kalau dia suka sama Aiza. Saya juga pikir dia laki-laki biasa. Mukanya kayak orang benar." Tio sedikit terkekeh lalu berdiri dan menepuk bahu Sulaiman. "Saya balik ke kantor ya. Kalau butuh apa-apa kasih tahu aja." Sulaiman ikut berdiri dan mengangguk. "Gak usah ikut keluar, saya sendiri aja. Kamu lebih baik masuk temenin Aiza." Ucap Tio kembali diangguki Sulaiman. "Makasih ya Yo, santai." Tio mengucapkan salam lalu pergi. Sulaiman kembali masuk setelah membersihkan tangannya dan memakai pakaian khusus lagi. Dia kembali duduk di sisi Aiza yang masih belum sadar. Sulaiman mengusap pipi Aiza pelan, bekas luka, keunguan dan kemerahan terlihat di berbagai sudut. Sulaiman meringis pelan, dia bahkan tidak berani untuk menyentuh Aiza sekasar itu. Siapa Faisal yang berani menyakit Aizanya? Aiza tiba-tiba tersenyum kecil dalam tidurnya. Sulaiman ikut tersenyum. Lagi mimpi indah ya. Mimpi apa? Ketemu Abi sama Umi ya? Atau mimpiin Mas sama Ibrahim? Walaupun mimpinya indah, jangan tidur terlalu lama ya, Ai. Kamu harus bangun. Mas kangen, sayang. Sulaiman mengembuskan napas saat tidak ada suara lain yang dia dengar selain mesin di sampingnya. Sulaiman memutuskan untuk mengaji sambil menunggu waktu sholat asar. Malam harinya, ibu kembali datang membawa pakaian dan makanan untuk Sulaiman. "Mau gantian? Biar ibu yang di sini, kamu pulang dulu, tidur, men." Ucap ibu. "Gak usah, Bu. Ibu di rumah aja sama Ibrahim." Ibu menghela napas lalu mengangguk, segera kembali pulang karena Ibrahim di rumah hanya berdua dengan Art. Saat Sulaiman hendak berbalik, dia mendengar suara Azam. Azam baru saja selesai terbang dari Samarinda, dia langsung ke rumah sakit tanpa mengganti baju dan membawa barangnya. "Aiza, gimana Aiza?" tanyanya langsung. Kondisinya udah stabil, tapi masih belum sadar. Azam langsung masuk dengan pakaian khusus. Sulaiman menunggu di luar. 10 menit lebih Azam di dalam, dia akhirnya keluar dengan mata memerah dan basah. Azam langsung memeluk Sulaiman. Sulaiman membalas pelukannya dan menepuk punggung Azam. Setelah mengobrol sebentar tentang kondisi Aiza, Sulaiman menyuruh Azam untuk pulang dan kembali esok hari. Azam setuju, dia pulang dan membiarkan Sulaiman kembali menunggu Aiza di dalam. Sulaiman memakai jaketnya, lalu kembali duduk di samping Aiza. Menggenggam tangannya lembut dan menidurkan kepalanya di sisi ranjang. Sulaiman mengaji dengan suara pelan, memejamkan matanya dan mengusap-usap tangan Aiza. Setengah jam berlalu, Sulaiman masih mengaji, dia tiba-tiba merasakan jari Aiza yang bergerak. Sulaiman mengangkat kepalanya lalu menatap Aiza.
Sayang, panggil Sulaiman pelan. Aiza perlahan membuka matanya. Mengerjap beberapa kali. Sulaiman tersenyum menunggu Aiza yang menyesuaikan cahaya di matanya. Assalamualaikum, sayang. Bisik Sulaiman pelan. Mas, bisik Aiza lebih pelan. Sulaiman mengangguk. Dengan cepat menekan tombol untuk memanggil dokter. Tidak lama dokter langsung datang dan memeriksa Aiza. Sepanjang diperiksa, Aiza menggenggam jari Sulaiman dengan genggaman yang lemah. Dokter menjelaskan 1-2 hal dan mengatakan akan meninjau kondisi Aiza sampai beberapa waktu ke depan. Setelah dokter dan perawat pergi, Sulaiman kembali duduk dan membalas genggaman tangan Aiza dan membawa tangannya ke bibir lalu mengecupnya. Terima kasih, sayang. Terima kasih karena kamu pulang. Mas. Iya sayang. Mas Hicks. Sulaiman langsung berdiri dan membungkukkan badannya di atas Aiza untuk memeluknya, berusaha perlahan agar tidak menyakiti Aiza. Ai takut Hicks, ucapnya pelan. Gak apa-apa sayang, Mas di sini, gak usah takut. Aiza terus menangis tanpa bisa membalas pelukan Sulaiman. Mas di sini, sayang. Bersambung.